Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi antar budaya. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang dengan budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antara orang-orang yang berbeda. Nah, artinya baik di dalam ras, etnik, atau perbedaan sosioekonomi. Dan selanjutnya karakteristik aktivitas komunikasi antar budaya, komunikasi dan bahasa. Terus selanjutnya pakaian dan penampilan, makanan dan kebiasaan memakan, nilai dan norma, kepercayaan dan sikap. Nah, di sini ada bentuk-bentuk komunikasi antar budaya, yakni komunikasi internasional, selanjutnya komunikasi antar ras, dan komunikasi antar etnis. Nah, hambatan komunikasi antar budaya menurut ahli yaitu kendala bahasa, perbedaan nilai, dan kesalahpahaman antar kultural. Hambatan komunikasi antar budaya menurut ahli, menurut Rajo, etnosisme penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosiologi dan standar budaya sendiri. Terus generasi tentang beberapa banyak kelompok orang. Terus prasangka, penilaian berdasarkan ras seorang sebelum memiliki informasi yang relevan. Efektivitas komunikasi antar budaya, suatu komunikasi dinilai efektif bila ringkasan yang disampaikan dan yang dimaksud oleh dapat dipahami oleh penerima gitu. Selanjutnya efektivitas komunikasi antar budaya. Nah, ini intinya antara sender S dan receiver R ada kesamaan dalam memahami makna pesan yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang terdiri dari bahasa dan interaksi sosial. Komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam satu organisasi. Ini ada 4 fungsi komunikasi organisasi, yaitu yang pertama fungsi informatif, kedua fungsi persolutif, ketiga fungsi regulatif, dan yang terakhir fungsi integratif. Yang pertama fungsi informatif yaitu untuk pertukaran informasi dalam sebuah organisasi. Kedua, fungsi persuasif. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, fungsi regulatif. Komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah diterapkan oleh anggota dan pemimpin sebuah organisasi. Dan yang terakhir, fungsi integratif, yaitu untuk mempermudah anggota organisasinya melakukan kolaborasi antara anggota lain. Selanjutnya, pola atau arah komunikasi. Komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi sejajar. Yang pertama, komunikasi ke bawah, yaitu informasi yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan, baik lisan maupun tulisan, langsung atau tidak langsung, berupa perintah atau penjelasan. Dan tujuannya untuk menyampaikan penerapan strategi baru, informasi tentang spesifik target dan perilaku yang diharapkan. Tujuannya digunakan untuk menyampaikan prosedur dan praktek. Tujuannya digunakan sebagai sarana sosial. Komunikasi ke atas, pesan yang mengalir dari bawah kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Tujuan komunikasi ke atas yaitu digunakan ketika anggota tingkat bawah menemui kesulitan dalam menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan perselisihan gitu. Komunikasi sejajar dua arah yang berlangsungan antara komunikator
dengan komunikan yang mempunyai tingkat. Pemecahan masalah antar divisi. Komunikasi semacam ini terjadi ketika beberapa departemen memiliki proyek bersama, dan di sini ada bentuk-bentuk organisasi yang yaitu bentuk komunikasi organisasi. Pertama, komunikasi antar karyawan, komunikasi antar karyawan dan manajemen, surat edaran resmi, jumpa pers, majalah internal organisasi, dan laporan kerja. Saya kira cukup. Terima kasih. Jika ada yang salah mohon maaf. Kalau masih ada yang tanya-tanya, silahkan tanya di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.